Hai guys, welcome back. Nah, kali ini kita akan bahas film terbaru dari Lee Dun Wook yang mengenai dirinya yang menjadi rubah berekor 9. Nah, langsung saja ke filmnya. Hari itu Namjia berulang tahun. Ibunya pun memberikannya hadiah mainan berupa komedi putar yang sangat cantik. Jia pun merasa sangat senang dengan kado dari kedua orang tuanya. Namun di dalam perjalanan, tiba-tiba lampu penerangan jalan semuanya mati. Mereka pun bertiga sangat panik. Saat itu ada sesosok bayangan hitam yang melintas dan sehingga kedua orang tuanya pun tidak konsentrasi dan menabrak sesuatu, sehingga mobil mereka pun menabrak dan terbalik. Dan mainan Jia pun di situ terlihat rusak setelah kecelakaan itu. Tak lama kemudian, Jia pun sadar dan ia berteriak meminta tolong. Dan namun benar saja ada orang yang mendengar permintaan tolongnya. Namun saat kedua orang tersebut mendekat, malah ia tampak seperti kedua orang tua Jia. Jia pun berteriak kaget melihat itu, dan scene pun berpindah, Jia berada di rumahnya. Dan ternyata Jia meyakini bahwa yang dialaminya tadi hanyalah mimpi. Walaupun tampak bingung, Jia bersyukur karena itu adalah sebuah mimpi. Ia pun menghampiri ibunya dan memeluknya dan kembali duduk bersama ayahnya. Namun ketika ia melihat mainannya telah rusak seperti yang ia ingat sebelumnya, ia pun mulai merasa curiga karena darah di bajunya pun masih ada. Jia pun semakin bingung melihat kedua tingkah orang tuanya karena saat ia menonton berita yang mengenai kebakaran hebat, malah kedua orang tuanya tertawa melihat kejadian tersebut. Jia pun menjadi sangat semakin curiga. Dan saat itu ia pun meminta makanan ke ibunya karena ia sudah sangat lapar. Ia pun meminta kue kenari kepada ibunya. Dan saat ibunya mulai mengambil kue kenari tersebut, Jia pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya alergi kue kacang. Harusnya ibunya sudah tahu itu. Namun ibunya terus beralasan bahwa ia sangat lelah sehingga ia melupakan hal itu. Dan saat itulah Jia menusuk ibunya dengan gunting. Dan di saat itulah ibunya menjelaskan bahwa ia tetap ibunya. Namun Jia berlari dan bersembunyi karena ketakutan. Kedua ayah dan ibunya pun mulai mengejar Jia ke kamarnya. Dan ternyata saat kedua orang tuanya berusaha membuka kamar Jia, tangan mereka pun menerobos pengunci pintu dan terlihatlah seperti tangan seekor rubah. Jia pun terus bersembunyi dan tak lama ada seorang yang muncul. Ia adalah Lee Yeon. Kedatangan Leon di sini ternyata mencari seseorang gadis, namun setelah melihat Jia, ia pun memberikan komentar bahwa ternyata ia adalah bukan gadis yang ia cari. Dan di sini sepertinya Leon menggunakan kekuatannya untuk membuat Jia melupakan kejadian yang telah terjadi tersebut. Dan Jia pun kembali ke kejadian semula pada saat kedua orang tuanya mengalami kecelakaan, dan ia pun di sini hanya sendiri yang selamat. Semua polisi pun kebingungan karena hanya Jia yang berada sendiri di sana. 21 tahun pun berlalu dari kejadian tersebut. Nah, di sini Leon adalah seekor rubah yang bertugas untuk memberikan hukuman atau membunuh rubah yang telah membuat onar dunia manusia. Dan saat ini ia memasuki gedung di mana seekor rubah wanita yang akan melakukan pernikahan dengan seorang
manusia. Dia di sini menyamar menjadi manusia. Dan pertengkaran hebat pun terjadi di antara Leon dan wanita tersebut. Namun, rubah wanita itu meminta tolong kepada Leon karena sangat mencintai lelaki tersebut. Ia memintanya untuk membiarkannya sampai acara pernikahan tersebut selesai. Namun saat acara pernikahan telah selesai, ternyata ia berusaha ingkar janji dan melawan Leon. Namun Leon berhasil untuk membunuh rubah tersebut, dan ia pun kembali ke tampak semula dan menghilang. Dan ternyata Jia berada di lokasi tersebut. Ia pun mulai mengecek apa yang terjadi di ruangan sebelah, dan ia menemukan baju pengantin yang tergeletak di lantai. Ia pun berusaha mengeceknya, dan ternyata ia menemukan sebuah bulu. Ia pun menyerahkan ke pusat penelitian untuk mengetahui bulu apa tersebut. Setelah diteliti, ternyata bulu tersebut adalah bulu rubah asli Korea. Di sini Leon pun tampak mengunjungi seseorang. Leon terlihat kesal karena ia telah melakukan tugas ini selama 600 tahun. Dan wanita itu pun mengingatkan bahwa dia sendiri yang memilih jalan ini karena ia berniat menemui wanita yang ia cintai yang telah meninggal, dan ia pun menunggu reinkarnasinya. Karena itu ia melakukan perjanjian tersebut. Jia yang telah beranjak dewasa ternyata bekerja menjadi produser di sebuah stasiun TV yang membahas mengenai makhluk supranatural ataupun yang berbagai mitos-mitos yang beredar. Dan Jia di sini mulai mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya di gedung pernikahan tersebut. Shinju pun mulai memberi peringatan kepada Leon bahwa produser tersebut telah mencari-cari info mengenai bulu rubah yang ia dapati, dan benar saja. Ia telah mengupload foto Leon yang telah membawa payung merah dan mencari tahu mengenai legenda makhluk urban tersebut atau makhluk rubah tersebut. Saat hendak naik bus, Jia pun menolong seorang kakek-kakek karena tidak dapat berdiri akibat mabuk. Dan karena menolong kakek tersebut, bus tersebut pun meninggalkannya. Namun di dalam bus itu ternyata ia melihat laki-laki yang selama ini ia cari. Dan Jia pun mengantar kakek tersebut ke tempat yang ia tuju dengan cara menggendongnya. Namun saat sampai di tujuan, sang kakek pun mengucapkan bahwa ia tidak akan berterima kasih karena telah membalas budinya kepada Jia. Mendengar itu, Jia pun bingung. Jia pun melanjutkan perjalanannya menuju mengikuti rute bis 102 tersebut. Dan setelah mengikuti rute bus tersebut, ternyata bus tersebut mengalami kecelakaan. Jia pun kaget melihat keadaan itu. Ia pun masuk ke dalam bus melihat keadaan di sana. Ia pun mengecek satu demi satu penumpang yang ada, dan ia pun mengingat bahwa di tempat ini pula lah keluarganya mengalami kecelakaan. Dan dalam kecelakaan tersebut ternyata ada gadis yang selamat. Jia pun berusaha mengkonfirmasi dengan memperlihatkan foto seorang laki-laki ke korban yang selamat tersebut. Jia pun bertemu dengan Lee Yeon. Jia berusaha mengkonfirmasi apa yang dilihatnya dan mulai menanyakan sesuatu kepada Lee Yeon.
Namun Lee Yeon selalu berusaha mengelak. Gadis yang ditolong Ji-a, ia pun sempat menceritakan bahwa ia akan dibunuh oleh laki-laki yang dicari oleh Ji-a, sehingga Ji-a pun membawa gadis tersebut ke rumahnya. Dan di sini gadis tersebut pun mulai menceritakan kejadian di bus tersebut, sehingga Ji-a memperhatikan dengan detail apa yang diceritakan gadis tersebut. Namun karena Ji-a adalah seorang produser, maka ia bisa membedakan di mana saat orang tersebut berbohong atau mengarang cerita. Ji-a pun meminta gadis tersebut untuk menceritakan yang sebenarnya. Namun gadis tersebut tertawa dan menanyakan kepada Ji-a sejak kapan ia tahu. Dan sosok gadis tersebut pun berubah menjadi seorang lelaki yang pernah Ji-a temui. Melihat hal tersebut, Ji-a pun begitu bingung dengan kejadian ini. Dan laki-laki tersebut menginfokan kepada Ji-a bahwa perempuan tadi ia telah memakannya. Tak begitu lama, ternyata Lee Yeon pun sampai di rumah Ji-a dan mulai berkelahi dengan laki-laki tersebut. Dan di adegan perkelahian ini pun terungkap bahwa laki-laki tersebut adalah Lee Yi-rang, adik dari Lee Yeon sendiri. Setelah pertarungan tersebut selesai, Lee Yeon pun berusaha menggunakan kekuatannya lagi kepada Ji-a agar melupakan kejadian tersebut. Namun ternyata Ji-a tidak terpengaruh oleh kekuatan Lee Yeon, sehingga ia datang mengkonfirmasi ke Lee Yeon dia sebenarnya makhluk apa dengan berusaha. Ji-a pun menjatuhkan dirinya dari ketinggian gedung tersebut. Dan ternyata Lee Yeon pun menolong Ji-a. Mereka pun jatuh ke bawah dan Lee Yeon menolong Ji-a. Di scene ini Ji-a pun menyuntikkan obat penenang ke leher Lee Yeon dan ia yakin bahwa Lee Yeon adalah bukan manusia dan ia telah menunggu waktu untuk bertemu Lee Yeon dan film pun berakhir. Oke guys, jangan lupa komen ya mengenai film ini dan saran untuk saya. Terima kasih.